Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Roma 8, 14, 15 katakan, semua orang yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal di sini yang Tuhan mau tingkatkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita anak Allah, maka kita tidak perlu takut. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Dia sanggup memelihara kita. Apapun masalah dalam kehidupan kita, percayakan hidup kita kepada Dia, karena Dia yang memegang kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Itulah firman Tuhan. Kita tidak takut lagi, kita tidak gentar lagi menghadapi hidup ini. Apapun masalah kita hari ini, bersama Tuhan kita hadapi supaya kita menang. Yang kedua adalah kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh. Saudara, roh di sini dikatakan adalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus pamitan sama murid-muridnya bahwa Dia akan pergi kepada Bapa, dan setelah Dia pergi pada Bapa, Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya menjumpai kita, menolong kita, menyertai kita, memelihara kita. 3 hal yang Tuhan tekankan ada di Yohanes 16 ayat 8 katakan, dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, orang percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita, mengingatkan kita akan dosa. Kita tidak bisa berbuat dosa setelah kita menjadi anak-anak Allah. Dan kebenaran, kita akan terus mencari, haus akan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan kita capai, kita wujud di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan yang terakhir adalah dikatakan tentang penghakiman. Semua itu akan hilang, semua akan lenyap. Penghakiman akan ada dalam kehidupan kita orang percaya, dan kita akan menghadap tahta Bapa ketika kita di akhir skala akhir zaman ini. Yang ketiga, oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa kita adalah Bapa yang jelas, yang tegas, menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka DNA kita adalah DNA Bapa kita. Tuhan adalah Bapa Gembala kita. Oleh karena itu, DNA kita haruslah DNA-nya Tuhan, DNA-nya Allah. Apa itu DNA-nya Allah? Kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Tuhan Yesus menolong kita karena kasih. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Itu adalah kasih. Dan kasih secara lengkap ada di 1 Korintus 13, 1-13. Tetapi ada satu hal yang mau saya tekankan, 1 Korintus 13 ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 8, dan 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, sehingga tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan bukanlah penghargaan bagi orang benar, tetapi pemberian bagi orang yang bersalah. Oleh karena itu kita terus mengucap syukur buat anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Yang ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih itu tidak berkesudahan. Semua akan berakhir, saudara. Bahasa roh kita, pengetahuan kita, dan semua akan lenyap dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kasih itu akan tinggal. Bahkan 1 Korintus 13 tekankan bahwa demikian tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan adalah kasih. Hiduplah dalam roh, hiduplah di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati.